Bismillahirrahmanirrahim. Apakah saat adzan subuh dikumandangkan masih boleh makan atau minum di bulan puasa? Awal waktu mulai berpuasa menurut Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa awal mulai berpuasa menurut Al-Quran adalah ketika terbit fajar. Maksudnya adalah terbitnya fajar shadiq. Kemudian mari kita cek di dalam 4 madhab. Yang pertama yaitu madhab Hanafi. Awal mulai berpuasa menurut madhab Hanafi. Di dalam kitab Bada'i'us Shana'i fi Tartibis Syara'i' Juz 2 halaman 105 disebutkan di sini, walau syakka fi tulu'il fajri fal mustahabbu lahu alla ya'kula hakadha rawa Abu Yusufa an Abi Hanifata annahu qala idza syakka fil fajri fa ahabbu ilayya ay yada'al akla li'annahu yahtamilu anna al-fajra qad tala'a fayakunu al-aklu ifsadan lis-shaumi fayutaharrazu anhu. Jika ragu dalam terbitnya fajar, maka sunnah baginya untuk tidak makan. Jadi kalau keadaan ragu apakah fajar sudah terbit atau belum, maka sunnah baginya untuk tidak makan. Artinya sudah mulai berpuasa. Ini sudah fajar atau belum ya? Maka disunnahkan dia sudah berhenti dari makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa. Itu jika ragu. Demikian itu diriwayatkan oleh Abu Yusuf dari Abu Hanifah. Sesungguhnya dia berkata, jika ragu dalam fajar, maka lebih aku suka untuk meninggalkan makan, karena kemungkinan fajar benar-benar telah terbit, maka makan itu telah merusak puasanya. Jadi menurut Imam Hanafi, ketika masih ragu, itu sunnah berhenti karena khawatir fajar benar-benar telah terbit. Nah, ketika fajar itu benar-benar telah terbit, kemudian masih makan atau minum, maka makan dan minum itu telah merusak puasanya. Maka ketika ragu dan dia berhenti, maka terhindarlah ia darinya. Maksudnya terhindar dari kemungkinan fajar benar-benar telah terbit, yang kemudian jika dia makan atau minum, maka hal itu dapat merusak puasanya. Kemudian menurut madhab Maliki, awal mulai berpuasa menurut madhab Maliki. Di dalam kitab At-Tanbihu ala Mabadi'it Tawjih Juz 2 halaman 703. Fa in tala'a lahul fajru wa huwa akilun aw syaribun fal mansusu annahu yulqi ma fihi wala qada'a alaihi. Jika fajar telah terbit dan dia makan atau minum, maka menurut nas atau dalil adalah dia mengeluarkan apa yang ada di dalam mulutnya dan tidak perlu ada qada puasa baginya. Jadi ketika fajar itu telah terbit dan dia masih makan atau minum, maka menurut dalil yang ada, dia itu harus mengeluarkan apa yang ada di dalam mulutnya. Jadi makanan itu harus segera dikeluarkan. Minuman itu harus segera dikeluarkan. Maka jika segera dikeluarkan, tidak ada qada baginya. Artinya jika tetap ditelan, maka dia wajib qada. Artinya puasanya batal. Ini menurut madhab
Maliki. Sekarang menurut madhab Syafi'i. Nah, madhab Syafi'i ini adalah madhab yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Awal mulai berpuasa menurut madhab Syafi'i. Ini terdapat di dalam kitab Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i, juz 1 halaman 294. Jadi Imam Syafi'i menjelaskan tafsir dari ayat yang saya bacakan tadi. Maka qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, al-waqtu alladhi yahrumu fihi at-ta'amu 'ala as-sha'imi. Ayat ini, yaitu ayat makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Ayat ini menurut Imam Asy-Syafi'i adalah waktu yang diharamkan untuk makan bagi orang yang berpuasa. Jadi ketika terbit fajar, maka menurut Imam Asy-Syafi'i itu adalah waktu yang haram untuk makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan lainnya. Artinya ketika fajar telah terbit, maka ketika dia masih makan atau minum, batallah puasanya. Dan makan dan minum itu haram baginya. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i. Jadi dimulainya mulai terbit fajar shadiq. Sekarang menurut madhab Hambali. Awal mulai berpuasa menurut madhab Hambali. Di dalam kitab Al-Jami'u li'ulumil Imami Ahmad, juz 7 halaman 428. Wa qala Harb, qila li Ahmada, rajulun yatasahharu wa qad tala'a al-fajr. Qala, idza istayqana bi tulu'i al-fajr a'ada as-siyamah wa in syakka falaysa alaihi syai'un arju. Harb berkata, ditanyakan kepada Imam Ahmad, apa hukum seorang lelaki yang bersahur tapi fajar telah terbit? Maka Imam Ahmad menjawab, jika dia yakin terhadap terbitnya fajar, maka dia mengganti puasa. Artinya ketika ada seseorang yang yakin bahwa fajar itu telah terbit, ya, ketika adzan subuh itu fajar telah terbit. Orang adzan itu kan sekarang menunggu jadwal. Nah, jadwal itu sudah dihitung oleh ahli falak, yang artinya fajar shadiq, ya, tanda masuknya sholat subuh itu sudah benar-benar terbit. Nah, sehingga menurut madhab Hambali, jika dia yakin terhadap terbitnya fajar, ya ketika subuh itu fajar sudah benar-benar terbit, maka dia mengganti puasa. Artinya puasanya batal kalau masih makan ketika fajar itu telah benar-benar terbit. Artinya ketika adzan subuh dikumandangkan, masih makan atau masih minum, maka puasanya itu rusak, batal, dan dia wajib mengganti. Kemudian jika ragu, maka dia tidak perlu melakukan apapun yang aku harapkan. Artinya ketika masih ragu, ini sudah terbit fajar atau belum, karena tidak ada adzan misalkan, maka ketika dia masih ragu dan belum ada adzan, maka dia tidak perlu mengganti puasanya, meskipun pada waktu itu dia makan atau minum, karena kondisinya masih ragu. Nah, sekarang di dalam video-video yang tersebar di YouTube, itu jelas sekali di sana menjelaskan bahwa ketika adzan subuh telah dikumandangkan, maka katanya masih boleh makan dan minum. Itu adalah menyimpang dari 4 madhab, bahkan menyimpang dari apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Artinya seluruh imam madhab yang 4 itu sepakat, ketika terbit fajar shadiq atau ketika adzan subuh telah dikumandangkan, maka sudah haram makan dan minum. Artinya ketika makan dan minum di saat adzan subuh sudah dikumandangkan,
maka puasanya rusak, batal, dan wajib menggantinya di lain hari. Kemudian, mari kita lihat hadis yang seringkali disalahpahami. Hadis yang memperbolehkan makan saat adzan. Ini terdapat di dalam kitab As-Sunanul Kubra karya Imam Al-Baihaqi, juz 4 halaman 369. An Abi Hurairah 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sami'a ahadukum an-nida'a wal ina'u 'ala yadihi fala yadh'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang kalian mendengar nida, jika seorang kalian itu mendengar nida dan bejana berada di tangannya, maka jangan meletakkannya sampai dia memenuhi keperluannya. Nah, ini hadis yang dijadikan dalil bahwa ketika nida, ketika adzan, maka boleh makan dan minum, katanya. Nah, sebenarnya perhatikan di sini, adzan tadi, adzan siapa? Maksudnya adzan siapa yang kita masih diperbolehkan makan? Karena adzan di masa Nabi itu 2 kali, yaitu adzannya Bilal dan adzannya Ibnu Ummi Maktum. Di dalam kitab As-Sirajul Munir, Syarhuh Al-Jami'is Shaghir, fi Haditsil Basyirin Nadhir, juz 1 halaman 134, qala Al-Alqami qila al-muradu bin nida'i adzanu Bilal al-awwal. Al-Alqami berkata, maksud dari nida adalah adzannya Bilal atau adzan yang pertama. Jadi adzan yang pertama itu adzannya Bilal, kemudian adzan berikutnya itu adalah adzan Ibnu Ummi Maktum. Nah, ketika Bilal adzan itu belum masuk waktu subuh, artinya sebelum subuh. Karena belum subuh, belum terbit fajar shadiq. Karena belum terbit fajar shadiq, maka boleh makan dan minum. Nah, perhatikan di sini. Pendapat yang membolehkan makan saat adzan subuh. Nah, ada memang yang memperbolehkan, tapi perhatikan di sini. Di dalam kitab Fathul Wadud fi Syarhi Sunani Abi Dawud juz 2 halaman 636, fayajuzu asyurbu hina idzin ila ayyatabayyana lakin hadha khilaful masyhuri bainal ulama'i fala i'timada alaihi indahum. Pendapat yang mengatakan boleh minum saat itu pendapat yang mengatakan boleh minum saat itu, yaitu saat berpuasa sampai fajar telah nyata. Jadi memang ada pendapat yang begitu, akan tetapi ini menyelisihi pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Jadi ada pendapat yang mengatakan meskipun adzan subuh itu boleh minum. Nah, akan tetapi di dalam kitab ini disebutkan pendapat tersebut menyelisihi pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Maka pendapat ini tidak dapat dijadikan pegangan di kalangan mereka. Jadi oleh ulama pendapat ini tidak diperhitungkan. Nah, oleh sebab itu yang paling aman menurut kita adalah tidak makan dan tidak minum ketika adzan subuh telah dikumandangkan. Apalagi adzan subuh di Indonesia ini diundur dari terbitnya fajar shadiq. Artinya supaya adzan subuh ini benar-benar masuk, maka ketika terbit fajar shadiq menurut perhitungan ilmu falak, adzan itu belum dikumandangkan, tetapi fajar shadiq sudah terbit. Tetapi untuk ikhtiyat, berhati-hati, maka adzan subuh itu diundur. Sehingga fajar shadiq itu sebenarnya telah terbit beberapa menit sebelum adzan subuh dikumandangkan. Artinya ketika adzan subuh masih makan dan minum, sebenarnya itu sudah beberapa menit dari terbitnya fajar shadiq. Artinya ketika makan dan minum
pada waktu adzan subuh itu benar-benar telah membatalkan puasa. Hukumnya haram dan wajib mengganti puasanya. Kemudian perhatikan di sini bahwa di zaman Nabi itu ada 2 kali adzan, yaitu adzannya Bilal dan adzannya Ibnu Ummi Maktum. Ini keliru judul ini ya. Perhatikan di sini an Salim ibn Abdullah, dari Salim bin Abdullah, an abihi, dari bapaknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Bilalan yu'adzinu bilailin, sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan adzan pada malam hari. Fakulu washrabu hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum, makanlah kalian dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum itu mengumandangkan adzan. Nah, jadi ketika Bilal itu adzan, maka kata Nabi, boleh makan dan minum, silahkan. Karena adzannya Bilal itu belum terbit fajar shadiq, belum masuk waktu subuh. Makanlah kalian, minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Summa qala, kemudian dia berkata, wa kana rajulan a'ma, Ibnu Ummi Maktum itu adalah lelaki yang buta. La yunadi hatta yuqala lahu, dia tidak mengumandangkan adzan sampai dikatakan kepadanya asbahta, asbahta, ya, telah masuk pagi, kamu sudah masuk pagi, ya, kan seperti itu. Jadi yang boleh makan dan minum itu ketika adzannya Bilal, nah, sampai adzannya Ibnu Ummi Maktum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan wallahu a'lam.